Salam sehat anak-anakku. Semoga semua ada dalam keadaan sehat-sehat. Tetap berdoa. Semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa mengadakan tatap muka kembali. Dan materi kali ini kita akan masuk di materi persamaan dan fungsi kuadrat. Yang paling pertama kita pelajari adalah persamaan kuadrat. Dengan tujuan pembelajaran, siswa diharapkan memiliki sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, kalian dapat diharapkan menyelesaikan persamaan kuadrat dan mengetahui karakteristik penyelesaiannya. Materi persamaan kuadrat ini ada di halaman 66 sampai 81. Matematika kelas 9 revisi 2018. Bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, kemudian A, B, C adalah anggota bilangan nyata atau bilangan real. A, B, dan C juga adalah A dan B adalah koefisien, kemudian C adalah bilangan konstan. Kemudian akar-akar atau penyelesaian dari AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut atau merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut, yaitu persamaan AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Cara menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, kedua melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Saya akan memberikan contoh satu persatu bagaimana cara contoh soal cara memfaktorkan, kemudian yang kedua cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Perhatikan contoh, ada soal X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini soal ini tentukanlah akar-akarnya. Jadi disuruh menentukan akar-akar dari soal X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. 6 ini adalah berapa kali berapa sama dengan 6. Kalau dijumlahkan sama dengan 5 ini. Jadi 6 itu adalah 3 kali 2, 6. 3 tambah 2, 5. Maka angka 3 dan 2 ini kita beri pola ini. X tambah 3 kali X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X1 sama dengan, lihat saja tak, kalau tambah menjadi negatif. Jadi X1 sama dengan negatif 3, kemudian X2 ini juga tambah, berarti menjadi negatif. X2 sama dengan negatif 2. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan negatif 2. Boleh X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan negatif 3. Kemudian kita masuk di contoh bagaimana cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ini ada soal yang ditanyakan tentukan akar-akarnya. Soal ini 2X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Langkah pertama, ini 2X pangkat 2, salin ulang 7X, kemudian ini 3, pindahkan ruas menjadi negatif 3. Kemudian yang kedua, koefisien dari A ini adalah 2. Kita bagi dengan koefisien A semua. Berarti 2 dibagi 2 sisa 1X pangkat 2 atau X pangkat 2. Kemudian 7 per 2. Kemudian ini negatif 3 per 2. Nah, ini persamaannya. Yang ketiga, langkah ketiga, kita akali bagaimana supaya menjadi persamaan kuadrat ini.
Nah, ingat ini 7/2. Pernya ini kita kali dengan 2A. Jadi A itu adalah 2. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ini. Jadi dari mana tuh 4 adalah 2 kali A. A adalah 2. 2 kali 2 kali 2, 4. Jadi 7/4 pangkat 2. Bentuk dari X pangkat 2 ditambah 7/2X tambah 7/4 pangkat 2. Ini menjadi demikian. Jadi dapat dikuadratkan. Ini karena ruas kiri diberikan ditambah 7/4 pangkat 2, berarti ruas kanan juga ditambahkan dengan 7/4 pangkat 2 sehingga tidak merubah persamaan tersebut. Selanjutnya X ditambah 7/4 pangkat 2, kalau kita kalikan ini kembali ke sini. Sama dengan ini 7 pangkat 2, 49. 4 pangkat 2, 16. Disamakan penyebut. Karena ini penyebut 2 berarti 16. Supaya jadi 16 berarti 2 kali 8. Ini 2 kali 8, 16. Kalau pembilang penyebut dikali dengan 8 berarti pembilang juga kali 8. 3 kali 8, 24. Sehingga 49 kurang 24 sama dengan 25. Jadi X tambah 7/4. Ini pangkat 2 sudah pindah ruas akar. Jadi pangkat 2-nya ini merubah menjadi akar. Karena ada 2 harga tambah kurang. Nah, X tambah 7/4 sama dengan akar daripada 25. 5 akar 16, 4. X1 sama dengan ini positif berarti pindah ruas negatif 7/4. Ditambah ini diambil tambah 5/4 sama dengan negatif 7 tambah 5 negatif 2. Negatif 2/4 disederhanakan menjadi negatif 1/2. X2 sama dengan negatif 7/4 diambil yang kurangnya 5/4 ini. Negatif 7 negatif 5 berarti negatif 12/4 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 1/2 dan X2 sama dengan negatif 3. Boleh ditukar X1 negatif 3 dan X2 negatif 1/2. Sekarang yang ketiga adalah cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Ini ada soal 2X pangkat 2 ditambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Rumus X12 ini atau rumus kuadratik, rumus ABC ini rumusnya. Min B tambah kurang B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Cara mendapatkan rumus saya akan uraikan berikut. Sekarang kita akal-akali. Ini X pangkat 2 ditambah B per A. X ditambah ini B per ini dikali dengan 2. Jadi 2A. Ini 2A. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan B per 2A. Pangkat 2 ini juga ruas kanan B per 2A pangkat 2. Tidak merubah nilai. Sehingga ini dapat dikuadratkan secara sempurna. Menjadi X ditambah B per 2A pangkat 2. Kalau diuraikan akan didapatkan kembali ke atas. Sama dengan min C per A ditambah. Ini dibuka kurungnya B pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. A pangkat 2. Menjadi B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Disamakan penyebutnya. Ini penyebut 4A pangkat 2. Berarti ini juga harus 4A pangkat 2. Berarti ini dikali 4A. Kalau ini dikali 4A menjadi 4A pangkat 2. Kemudian C dikali 4A. Berarti 4AC. Sehingga didapatkan 4 negatif 4AC
ditambah B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Sekarang pangkat 2 dipindahkan. Ini menjadi akar tambah kurang. Jadi sisa ini X tambah B per 2A tambah kurang akar dari B pangkat 2 kurang 4AC per 4A pangkat 2 disatukan ini. Kemudian X12 sama dengan ini tambah menjadi negatif B per 2A tambah kurang B pangkat 2 kurang 4AC. Ini dibuka akar dari 4 2 akar dari A pangkat 2A. Jadi penyebut sudah sama. X12 sama dengan min B tambah kurang akar B pangkat 2 kurang 4 AC per 2A. Inilah rumus yang kita akan gunakan. Tadi kita sudah mendapatkan rumus. Dari mana rumus ini Ibu sudah uraikan. Jadi nilai A itu adalah 2, koefisien yang berpangkat X pangkat 2. Kemudian nilai B itu 7, koefisien yang berpangkat 1. Dan nilai C adalah bilangan konstan. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan 7, dan C sama dengan 3. Kita ganti masuk. Min B berarti negatif 7 tambah kurang. B pangkat 2 berarti 7 pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. 4 kali A berarti 2. 4 kali 2 kali 3. Ini 4 kali 2 kali 3 per 2 kali A. A2. 2 kali A. Sisa dihitung. 7 pangkat 2, 49. 4 kali 2 kali 3, 24. 49 kurang 24, 25. 2 kali 2, 4. Jadi akar 25, 5. Maka X1 sama dengan negatif 7 ditambah 5 dibagi 4. Sisa dihitung. Negatif 2 per 4 disederhanakan, negatif 1 per 2. Kemudian X2 sama dengan negatif 7 kurang 5 per 4. Jadi negatif 7, negatif 5, negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 1/2 dan X2 sama dengan negatif 3. Demikian contoh soal yang Ibu sudah berikan, dan Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetap berdoa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, COVID ini segera berlalu. Dan tetap kerjakan tugas-tugas yang guru-guru berikan kepada kalian. Jangan lupa kirim di portal Dik. Soal Ibu akan kirim melalui portal Dik. Ini soal yang kalian kerjakan dan kirim melalui portal Dik. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua.